Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita merupakan masuk yang pertama kalinya untuk belajar biologi. Nah, biologi ini untuk mata pelajaran biologi itu yang guru bidang studinya itu adalah Bapak Zuhairi. Nah, bab yang pertama kita ini menginjak materi yang pertama itu biologi sebagai ilmu. Sebelum kita menginjak pada pelajaran biologi sebagai ilmu, nah, biologi sebagai ilmu itu mempunyai suatu tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan biologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjelaskan permasalahan biologi pada berbagai objek dan tingkat organisasi kehidupan. Yang ketiga, menjelaskan cabang-cabang biologi. Yang keempat, menjelaskan manfaat mempelajari biologi. Yang kelima, menjelaskan pengertian dan langkah-langkah metode ilmiah. Yang terakhir, yang keenam, menjelaskan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, mari kita setelah kita tahu tujuan pembelajaran ini, mari kita materi untuk melangkah ke PowerPoint. Mari kita lihat PowerPoint ini merupakan suatu alat peraga yang sangat jelas untuk mengetahui biologi sebagai ilmu. Mari kita lihat bab 1, biologi sebagai ilmu. Nah, biologi sebagai ilmu kita mempelajari satu, kalau lihat peraga itu ada hewan, ada organisme, ada tanaman, juga ada manusia. Nah, itu adalah biologi sebagai ilmu. Biologi sebagai ilmu kita melihat dari ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi itu mempunyai suatu cabang-cabang biologi, di antaranya genetika, sitologi, zoologi, botani, dan histologi. Nah, ini mari kita lihat satu persatu. Genetika ini secara umum kita bisa mempelajari diri kita sendiri dan bisa mempelajari semua orang. Genetika yaitu mempelajari tentang ilmu pembawa sifat. Nah, yang kedua itu sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel, baik sel hewan, sel tumbuhan, sel yang hidup, dan sel yang mati. Nah, yang ketiga zoologi. Zoologi itu ilmu yang mempelajari tentang fungsi struktur pada hewan. Nah, yang keempat botani, ilmu yang mempelajari tumbuhan. Jadi ilmu yang mempelajari tumbuhan ini kita tahu tumbuhan itu dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Yang terakhir, yang kelima, histologi. Histologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang jaringan, baik jaringan yang terdapat pada manusia maupun jaringan yang terdapat pada hewan. Intinya semua makhluk hidup itu mempelajari tentang jaringan, itu disebut dengan histologi. Nah, ini contoh yang sangat sederhana. Biologi sebagai ilmu dalam sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu pertama mulai dari jantung, jaringan, sel, dan molekul. Jantung mengedarkan darah
ke paru-paru, dan jantung mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, ini merupakan contoh yang sangat sederhana biologi sebagai ilmu yang dicontohkan dengan sistem peredaran darah. Berikutnya, mari kita lihat objek dan permasalahan biologi. Ada individu, seorang anak perempuan, ada populasi, sekelompok manusia. Nah, ini merupakan suatu objek dan permasalahan biologi. Populasi, sekelompok manusia, sekelompok orang yang saling permasalahan biologi. Terus, biologi sebagai ilmu, objek dan permasalahan biologi. Satu misal, di sawah terdapat berbagai populasi. Populasi manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya yang saling berinteraksi, membentuk komunitas. Komunitas ini kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik seperti suhu, intensitas cahaya, pH, kelembapan, dan sebagainya, membentuk suatu ekosistem sawah. Ini contoh yang sangat sederhana. Ini merupakan biologi sebagai ilmu dalam objek dan permasalahan biologi. Sekarang, objek dan permasalahan biologi yang mencontohkan hutan hujan tropis merupakan salah satu bioma di dunia. Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi geografis tertentu. Ini contoh yang sangat sederhana, misalnya suatu misal kunjungan kampus dan dilanjutkan studi budaya ke Pulau Bali, itu di Bedugul kita melihat contoh yang sangat sederhana, itu adalah contoh hutan hujan tropis. Itu termasuk objek dan permasalahan biologi. Berikutnya, manfaat biologi. Manfaat biologi sebagai ilmu. Satu, di bidang pertanian, seperti kultur jaringan. Kultur jaringan ini sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang tidak mempunyai lahan, bisa dilaksanakan di perkotaan dengan kultur jaringan. Yang kedua, bidang peternakan, seperti inseminasi buatan. Nah, ini inseminasi buatan, misalnya dicontohkan perkembangbiakan pada sapi. Nah, ini dibantu dengan tangan manusia. Yang ketiga, di bidang kesehatan, identifikasi virus. Yang keempat, bidang industri, pembuatan susu fermentasi atau Yahut. Nah, dilanjutkan kerja dan laporan ilmiah. Ini biologi sebagai ilmu. Satu, menemukan gejala biologi. Misalnya, ketupat lebih tahan lama dibanding nasi. Merumuskan masalah. Satu, mengapa ketupat lebih tahan lama dibandingkan dengan nasi? Yang kedua, berapa lama ketupat bisa awet atau tidak basi? Merumuskan hipotesis. Dugaan sementara, misalnya ketupat lebih awet dibanding nasi karena janur. Janur, kelapa muda. Yang dibungkus ketupat mengandung zat pengawet, membuat rencana penelitian, misalnya merumuskan variabel penelitian. Variasi bebas, berbagai macam bungkus untuk menanak nasi. Variabel terikat, waktu yang dibutuhkan nasi untuk membusuk. Yang kedua, menentukan perlakuan. Dibungkus daun pisang, dibungkus janur, nasi tidak dibungkus. Melaksanakan penelitian. Setelah melaksanakan penelitian, kita
mengumpulkan data. Data sudah terkumpul, kita menganalisis data. Misalnya, membuat tabel, grafik, atau diagram. Setelah selesai membuat grafik dan diagram, kita menyusun laporan. Laporan terdiri dari 1. Pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, daftar pustaka, dan mempresentasikan laporan. Setelah kita selesai membuat laporan, mari kita presentasikan per kelompok. Nah, mungkin pertemuan kali ini kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anakku. Pertanyaannya bisa langsung atau bisa lewat WA. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.